Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat Kang Daraman Indonesia, alhamdulillah pada video kali ini akan berbagi perihal tentang kikir napas wa Allah sebagai senjata pelebur ego. Ya, di tengah-tengah hiruk-pikuk dunia yang serba cepat dan instan ini, perlu kita sadari dan perlu kita renungkan melalui praktek kikir napas. Sahabat Kang Daraman Indonesia, kikir napas dengan kalimat Hu Allah sebagai sarana dan prasarana perjalanan rohani kita untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kikir di sini bukan hanya sebuah mantra ataupun bacaan, akan tetapi sebagai senjata ampuh untuk meleburkan ego diri kita. Ya, karena ego diri seringkali menghalangi kita untuk menyaksikan Allah dan bertemu Allah secara lahir maupun secara batiniah. Sebab itu kita harus mengamalkan kikir napas dengan kalimat Hu Allah sebagai pengiring atau pengaktifasi atau mengaktifkan kesadaran kita dengan cara pertama kita harus rileks, badan tidak bergerak, pejamkan mata, sadari dan rasakan keluar masuk napas yang keluar dari hidung kita. Setelah rileks dan fokus dan terasa di dalam tubuh kita ada yang bergerak, itulah yang disebut napas yang keluar masuk. Sahabat Kang Daraman, marilah kita sama-sama mempraktekannya di rumah masing-masing dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa kikir napas Hu Allah sebagai senjata pelebur ego? Jarang kita sadari. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kadangkala sering terselip kesombongan, keangkuhan, dan kesirikan. Itulah salah satu bentuk dan wujud ego ataupun nafsu. Ego diri membuat kita sombong karena merasa. Contoh ketika kita bekerja mendapat gaji, ketika kita berjualan mendapat uang. Jika masih ada ego di dalam diri kita, seakan-akan itu hasil diri sendiri. Padahal kita ini hanya menjalankan perintah Allah. Semuanya itu bukan hasil diri kita, tapi itu semua adalah pemberian Allah. Inilah yang harus kita sadari. Ego itu kadang menyelip tak terasa. Tapi jika kita sudah tumbuh kesadaran kepada Allah, maka kesadaran inilah akan menyaksikan dan memperhatikan gerak-gerik si ego yang ada di dalam diri. Ego diri bukan untuk diikuti, tapi untuk kita leburkan, kita hilangkan, agar hidup kita ini senantiasa hanya bergantung kepada Allah,
dan bekerja kepada Allah. Jadi tidak ada pengakuan diri, karena kita adalah makhluk yang diciptakan Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan senantiasa berdoa serta meminta perlindungan hanya kepada Allah. Bekerja pun kepada Allah dan untuk Allah, bagi Allah. Jika kita senantiasa mengamalkan zikir nafas Allah sebagai senjata pelebur ego, insya Allah jiwa kita damai, hidup kita pun damai. Dan ketika kita melihat sesama, pasti akan damai, karena yang dilihat bukanlah makhluknya, tapi tajali amal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak akan ada kesirikan, kesombongan. Kadangkala kita melihat teman berhasil, hati kita pasti kotor. Kotornya bagaimana? Sirik. Itulah segelintir titik ego yang ada dalam diri. Bukannya kita mendoakan atau bersyukur kepada Allah ketika kita melihat teman kita sukses. Rasa syukur itu dan mendoakan teman kita itu yang sukses, pada hakikatnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan praktek zikir nafas yang diikuti kalimat Allah di dalam hati kita sebagai sarana perjalanan rohani untuk mendekat kepada Allah, maka Allah pun akan membersihkan kotoran-kotoran batin kita. Maka dengan istiqomah, insya Allah ego diri itu akan nampak hilang tanpa bekas dan wujud kepada kebaikan terhadap sesama, cinta kasih, ulas asih kepada sesama. Karena yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan makhluk lagi. Mari kita sama-sama untuk mempraktekkan zikir nafas Allah, agar Allah senantiasa membimbing kita dalam kehidupan yang damai, tentram, dan penuh ulas asih kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Mari kita sama-sama baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama, kita pejamkan mata, rilekskan seluruh anggota badan kita. Tubuh jangan bergerak sedikit pun. Jika ada lalat, ada nyamuk, ada rasa pegal, semua abaikan. Jika kita masih melawan, berarti ego masih ada. Bagaimana caranya? Kita terima, kita abaikan, dan jangan dinilai apapun yang terjadi di luar diri ataupun di dalam diri. Tapi kita fokus, kita sadari keluar masuk napas ini, sehingga ritme napas semakin pelan, semakin rileks, semakin halus. Aktivasi dengan kalimat Allah. Napas masuk napas keluar Allah. Terus Allah. Dan sahabat-sahabat akan mengalami sebuah perjalanan rohani. Ikuti tarikan yang terjadi di dalam perjalanan spiritual rohani itu. Jangan ragu, tapi yakin. Jangan was-was dan jangan khawatir. Karena ini adalah latihan.
Bila kita sudah terlatih, sudah terbiasa, maka akan istiqomah untuk mengamalkannya. Sampai mengalami suatu keheningan, ketenangan, kosong, hampa, tidak merasa apa-apa. Disitulah kemerdekaan jiwa yang menyaksikan yang tidak seperti apa-apa. Saya yakin dan percaya Anda pun bisa. Selamat mempraktekkan dan ikhlas kepada Allah. Pasti Allah akan meridhoi dan ikhlaskan perjalanan rohani kita untuk selalu mendekat kepada Allah. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.